pemikiran yang paling mendorong kami adalah adanya kesamaan visi misi yang ada pada Amin. Kami menginginkan perubahan untuk kemakmuran dan juga perubahan untuk keadilan dan juga perubahan untuk segala sesuatu yang lebih baik ke depan. Kami kedatangan bapak-bapak ini, ya, politisi senior yang kami hormati. Mereka menyatakan dukungannya kepada pasangan Amin. Kami sangat senang sebenarnya, ya, merasa terhormat bahwa banyak politisi senior yang ingin bergabung. Karena tentunya dengan hati, dia tadi sudah sampaikan bahwa ingin perubahan. Kami dididik di Partai Demokrat itu perbedaan adalah hal yang biasa dan lumrah. Tatkala ada perbedaan pendapat dari pengurus yang sekarang dengan para anggota, sah-sah saja sebagai sebuah bentuk implementasi demokrasi. Dan saya yakin pengurus yang sekarang bijak kok. Dan saya bukan pengurus, saya hanya kader. Siap untuk memenangkan Amin. Kan masih ada sanksi di partai. Sanksi tidak bisa mencapai ke saya. Saya pendiri. Tidak ada yang bisa memecat saya kecuali partai dibubarkan. Kalau feeling saya kepada Amin, tidak ada yang bisa mengganggu. Timnas Anies Muhaimin kembali mendapatkan kekuatan tambahan. Kali ini tidak tanggung-tanggung datangnya dari pendiri-pendiri sampai kader-kader utama Partai Demokrat. Seperti diketahui, Partai Demokrat adalah partai yang sebelumnya sempat bergabung dalam koalisi perubahan, yang sekarang bermanuver jadi bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun justru para pendiri-pendiri utamanya secara terang-terangan mendeklarasikan mendukung Anies Muhaimin untuk kemenangan di Pilpres 2024. Para kader dan pendiri utama Partai Demokrat tersebut kini sudah bergabung dalam kelompok Bintang Mercy Perubahan, dan dukungan diterima langsung oleh Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi Alaidrus. Kader-kader utama dari Partai Demokrat ia turut mengungkapkan alasan bergabung di koalisi perubahan mendukung Amin. Pemikiran paling mendorong kami adanya kesamaan visi misi yang ada pada Amin. Kami menginginkan perubahan untuk kemakmuran, perubahan untuk keadilan, dan perubahan untuk segala sesuatu yang lebih baik ke depan, ucapnya Syukri, salah satu pendiri utama Partai Demokrat. Agar tidak gagal paham, simak tayangan deklarasinya sampai dengan selesai. Biar rekan-rekan mengerti sendiri siapa beliau-beliau tersebut. Yang jelas sekali lagi welcome di Timnas pasangan Aminin kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kapten. Berikutnya saya minta waktunya dari Pak Supri, Muhammad Supri, sebagai perwakilan dari Bintang Mercy Perubahan yang akan menjelaskan siapa yang aja yang hadir di sini dan kemudian alasan kenapa memutuskan untuk bergabung dengan gagasan perubahan Timnas Amin. Dan diharapkan mungkin kalau nama yang disebut bisa berdiri, Pak, ya, supaya kelihatan jelas di kamera. Terima kasih. Monggo, Pak. Kami politisi yang dulu pernah berhimpun di salah satu partai dan 2 kali berkuasa di Indonesia, mendirikan sebuah komunitas atau relawan bernama Bintang Mercy Perubahan. Nanti saya akan perkenalkan. Bintang Mercy Perubahan ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah mantan anggota DPR RI, mantan anggota DPRD Provinsi, mantan anggota DPRD Kabupaten Kota. Elemen yang kedua adalah pendiri Partai Demokrat. Yang ketiga adalah mantan pengurus DPP Partai Demokrat, mantan pengurus DPD Partai Demokrat di tiap provinsi, dan mantan pengurus DPC Partai Demokrat di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang keempat adalah elemen utama dari kader utama Partai Demokrat. Saya sebelum menjelaskan apa latar belakang, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Thorik. Beliau adalah pendiri dan sekarang di Bintang Mercy Perubahan sebagai anggota presidium.
Beliau nanti boleh dicek ya oleh teman-teman jurnalis, benarkah Ahmad Thaurik itu ada di 99 nama yang ada di pendiri Partai Demokrat. Yang kedua adalah saya sendiri, Muhammad Syukri, dulu saya aktif di 3 periode kepengurusan di Partai Demokrat, dan saya diminta oleh teman-teman sebagai Ketua Pembina Presidium Bintang Mersi Perubahan. Berikutnya mungkin teman-teman juga kenal karena sangat akrab, beliau adalah seorang jurnalis tapi juga mantan anggota DPR RI, yaitu Bapak Ramadan Pohan. Dan beliau adalah pembina di Bintang Mersi Perubahan. Berikutnya adalah Bapak Hengki Luntungan, beliau juga pendiri Partai Demokrat. Kami mohon berdiri. Mungkin sudah nggak asing ya, dan insya Allah nama beliau betul-betul ada di 99 nama yang ada di pendiri Partai Demokrat. Berikutnya adalah Bapak Hasim Hussein. Ini dulu aktif di beberapa periode Partai Demokrat di DPP, beliau aktif di OKK ya. Dan beliau adalah Sekretaris Jenderal Bintang Mersi Perubahan. Nanti beliau juga akan memaparkan kaitan dengan operasionalisasi untuk pemenangan Anies seperti apa. Berikutnya adalah sebelah kiri saya, Bapak Anton Rifai. Beliau adalah deklarator. Jadi dulu tahun 2023 itu selain pendiri, di daerah ada deklarator. Beliau adalah deklarator dan beliau adalah anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI. Berikutnya ada, beliau di Bintang Mersi Perubahan sebagai pembina. Berikutnya adalah Bapak Yus Sudarso, ini juga mantan anggota DPR RI. Belum berdiri Pak Yus. Beliau juga salah satu inisiator terkait dengan Bintang Mersi Perubahan. Berikutnya adalah Yoyo Hadi Utomo, tapi nggak perlu di ini ya, yang hadir ya, yang hadir cukup segitu Pak Kapten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khususnya para wartawan, kenapa Bintang Mersi Perubahan yang terdiri dari 4 elemen atau 4 unsur itu berdiri? Kami terbiasa dengan kegiatan-kegiatan politik. Betul, sekarang ada yang masih aktif di berbagai kegiatan politik, baik praktis maupun non praktis, tapi kami juga punya pemikiran. Pemikiran yang paling mendorong kami adalah adanya kesamaan visi misi yang ada pada Amin. Kami menginginkan perubahan untuk kemakmuran dan juga perubahan untuk keadilan dan juga perubahan untuk segala sesuatu yang lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Kapten dan Pak Saur dan lain sebagainya, kami dalam hal ini, teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan tadi, tentu akan berjuang secara maksimal sesuai dengan pengalaman kami pada saat kami memperoleh suara atau memperoleh kepercayaan rakyat sebagai anggota DPR RI, DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi. Kami juga punya pengalaman dalam kontestasi politik di semua tingkatan. Pernah menjadi bagian daripada tim sukses di 2004-2009, pernah juga menjadi bagian kontestasi politik di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten. Bapak yang saya hormati, itulah yang persatuan kami, seperti yang disampaikan oleh Kapten tadi. Kenapa kami harus bergabung dengan Pak Amin? Apa latar belakang kami sudah disampaikan. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukup? Silakan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Supri. Teman-teman, sebelum Q&A, Kapten izin mungkin ada simbolisasi pemasangan pin ya kepada teman-teman yang baru bergabung Bintang Mersi Perubahan. Jadi mungkin bisa kita berdiri dan Kapten memasang pin secara simbolis kepada Pak Supri selaku Ketua Presidium Bintang Mersi Perubahan. Dan bapak-bapak yang udah punya pin pasang masing-masing. Ya, tepuk tangan.
siap. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Supri dan teman-teman semua. Teman-teman yang saya hormati, fenomena apa kok terjadi pergeseran pilihan antara partai dengan pengurus yang ada di bawah? Kalau boleh simpulkan dari Pak Peter dan juga yang dari di belakang. Manusia Indonesia sudah semakin cerdas. Tidak bisa lagi dipaksakan kehendaknya oleh pemilik, oleh pimpinan partai tertentu. Bahwasanya ada keinginan perubahan dan itu nggak bisa dicegah. Betul, bukan hanya di Bogor ya Pak Peter dan juga Ibu tadi yang di belakang, juga di beberapa daerah lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami yang belum deklarasi saja, tatkala kami membentuk susunan kepengurusan, nanti dijelaskan oleh Pak Hasim, sudah hampir terpenuhi susunan kepengurusan dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten kota. Fenomena apa? Keinginan berubah, keinginan yang lebih baik. Perubahan itu nggak ada di tempat lain. Yang lain saya sebutkan adalah status quo. Nah, kami menemukan sosok itu ada pada sosok Capres nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Silakan Pak Hasim bisa menambahkan. Izin Cap ya, Pak Sekjen. Ini masih kader Demokrat. Saya belum dipecat Pak. Yang itu masih kader Demokrat. Banyak teman-teman yang lain banyak. Saya yakin enggak lah. Saya yakin kita nggak urusan partai nantilah. Tapi yang jelas Bintang Mersi Perubahan yang kebetulan sebagian besar adalah mantan aktivis, mantan politisi di partai tersebut ingin melakukan sebuah perubahan untuk negeri maupun untuk bangsa ini secara baik. Silakan. Pak Anton ada tambahan? Silakan. Terima kasih, saya hanya sekedar menambahkan. Yang pasti kita tidak bicara Demokrat, tapi saya hanya mau menyampaikan semangat kami. Kenapa sampai terbentuk Bintang Mersi Perubahan? Nah, yang sangat menarik ini kata-kata perubahan di situ. Ya, walaupun kami ini bagian dari unsur mantan Demokrat. Sebagian. Dan Pak Supri tadi ini masih sebagai kader Demokrat. Tapi kader utama beliau karena senior di Partai Demokrat. Nah, dengan semangat perubahan ini, semua kader maupun mantan kader banyak yang berharap bisa bergabung dan memperjuangkan Anies menjadi presiden. Ya, itu semangatnya. Karena perubahan tadi. Jadi saya pikir di sini kita tidak usah membahas kami ini Demokrat atau bukan. Tapi kami semua ini yang di wadah Bintang Mersi Perubahan semangatnya untuk Anies menjadi presiden. Hanya itu satu. Tidak ada kata lain. Karena semangat perubahan tadi. Ya, seperti itu. Nah, saya pikir sudah cukup ya. Makasih. Satu hal yang lupa tadi, kami akan ditempatkan di mana? Kami nggak terlalu penting masuk struktur atau enggak. Tujuan utama kami hanya satu, Anies harus jadi presiden Republik Indonesia. Saya akan melupakan masuk timnas atau enggak, masuk struktur atau enggak, bukan urusan kami. Tujuan kami hanya satu, perubahan. Anies harus jadi presiden. Terima kasih. Pak Hasim, silakan. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Saya juga seorang jurnalis. Saya sedikit menggambarkan aja apa yang sudah kita siapkan di seluruh Indonesia. Sampai subuh tadi, seluruh provinsi yang kami sebut dengan koordinator teritorial dari Bintang Mersi Perubahan sudah terbentuk. Dan antusias teman-teman kita yang ada di daerah, plus artinya bukan hanya mereka yang masih kader Demokrat, tapi plus dari simpatisan Partai Demokrat yang ada di seluruh daerah sudah terbentuk. Dan mudah-mudahan setelah kita diterima sama Kapten, teman-teman sudah mulai kick off masa aksinya di daerah dengan hanya satu tujuan,
Perubahan, Amin menang. Terima kasih. Oke, kita buka 2 pertanyaan terakhir. Oke, Mas. Satu lagi? Ada satu lagi? Oke, satu orang ya. Monggo silakan. Selamat siang, saya Ade dari Kotbaca.com. Saya pengen bertanya. Tadi kan Pak Sukri sebut masih menjadi anggota di Demokrat. Apakah dalam hal ini sebenarnya dalam internal Demokrat itu ada cekcokan gitu dalam internal Demokrat itu sendiri? Itu saja. Nah, tadi apakah dalam internal Demokrat itu ada percekcokan sehingga ada perbedaan pilihan? Saya hanya bagian daripada Demokrat sebagai anggota. Dulu pernah menjadi pengurus, ya. Pernah masuk dalam lembaran negara, ya. Tapi sekarang saya hanya bagian daripada Partai Demokrat sebagai kader. Kenapa pernyataan ini bisa dilakukan? Karena saya belum pernah menerima surat apapun dari Partai Demokrat. Ada konflik kan? Wah, saya nggak tahu, nggak paham ya. Internal Partai Demokrat sudah bukan menjadi bagian kepengurusannya, sudah bukan menjadi urusan saya lagi. Wah, itu aja yang mungkin perlu ditambahkan. Yang lain cukup? Siap, cukup ya. Cukup ya, Kapten. Kita tutup. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin habis ini ada sesi foto bersama. Mungkin harapannya setiap hari akan ada kabar-kabar baru orang yang dari berbagai latar belakang pilihan sebelumnya kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gagasan perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terima kasih banyak dan dipersilakan mungkin untuk foto bersama. Bapak pengurus Bintang Mersi Perubahan bisa berdiri di depan agar terlihat oleh kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.